Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Randes Radian Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya Intan Tiasmita Dewi dengan NPM 2101032015 akan mempresentasikan tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Latar belakang pembelajaran PKN sebagai perubahan pendidikan ke masa depan dan dimiliki internal bangsa Indonesia, mempelajari PKN sangatlah penting. Pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat mengemban misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Melalui pengasuhan pendidik kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menjunjung dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur peraturan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Di samping itu, isu global yang meliputi demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional. Dalam era globalisasi dan masa yang akan datang, kita memerlukan perjuangan non-fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan non-fisik ini melakukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon pendidik pada khususnya, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan: 1. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral dan etika dan religius. 2. Menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Deskripsi identitas nasional. Identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia sendiri mempunyai identitas seperti berbagai macam suku, budaya, agama, dan lain-lain. Hal tersebut dapat membedakan Indonesia dengan negara-negara lain. Identitas yang dimiliki bangsa Indonesia adalah seperti bahasa nasional atau disebut juga bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bendera merah putih menjadi bendera negara Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Hukum bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan masih banyak lagi. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik atau substansial. Ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain, relasi eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia, kecintaan pada tanah air, kerjaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintah yang monarki berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintas tembok etnik.
Sejarah lahirnya paham nasional Indonesia. Sejarah nasional ini pertama kali di Eropa pada abad ke-18 dan lahirnya paham ini diikuti dengan terbentuknya negara kebangsaan. Pada mulanya terbentuk negara kebangsaan dilatar belakangi oleh faktor-faktor objektif seperti persamaan keturunan, adat istiadat, tradisi, dan agama. Akan tetapi kebangsaan yang dibentuk atas dasar nasionalisme lebih menenangkan kemauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan. Nasionalisme Indonesia adalah ideologi yang muncul pada masa kolonialisme Belanda di Hindia Belanda yang menyerukan kemerdekaan bagi koloni itu dan penyatunya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat bangsa. Masa pembangunan di bawah kekuasaan kolonial itu sering disebut kebangkitan nasional Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 dan diakui merdeka dari Belanda setelah tahun 1949. Setelah Revolusi Nasional Indonesia, nasionalisme Indonesia bertahan sebagai seperangkat ideologi yang mendukung melanjutkan kemerdekaan dan pembangunan negara. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, untuk 2 orang dipersilahkan. Izin bertanya, Mbak Intan. Iya, Mbak Ulan. Bagaimana terbentuknya identitas nasional bangsa itu? Baik, saya akan langsung menjawabnya. Bagaimana terbentuknya identitas nasional? Identitas nasional itu tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Lalu nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa. Begitu Mbak Wulan, apakah sudah dapat dimengerti? Baik Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama. Izin bertanya Mbak Intan. Iya Mbak Fadila. Pertanyaannya, bagaimana contoh menjunjung sikap yang mencerminkan nilai-nilai keadilan? Baik, saya akan menjawabnya. Dengan berperilaku adil kepada siapapun, saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain, berteman kepada siapapun tanpa memandang perbedaan, kemudian saling membantu orang lain yang sedang kesusahan. Begitu Mbak Fadlia. Terima kasih Mbak Intan atas jawabannya. Sama-sama. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.